Dua, soal pengabaian aspirasi honorer R3. Praksi kami menyoroti dengan sangat serius persoalan ini. Pengabaian aspirasi tenaga honorer R3 yang telah menyampaikan 2 kali surat resmi kepada pemerintah daerah, namun tidak satu pun mendapat jawaban atau ruang dialog. Tindakan ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam hal tersebut, permohonan dari masyarakat, badan atau pejabat pemerintah wajib memberikan keputusan dan atau tindakan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dengan tidak adanya jawaban hingga saat ini, maka pemerintah daerah telah melanggar asas pemerintahan yang baik, khususnya azas akuntabilitas, kepastian hukum, dan keterbukaan. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dibungkam dengan diam. Pemerintah boleh tidak mampu mengangkat semua honorer, tetapi tidak boleh pura-pura tuli. Diamnya pemerintah atas permohonan yang sah adalah bentuk pelecehan terhadap martabat rakyat. Kami mendesak pemerintah segera menjawab secara tertulis permohonan honorer R3. Segera buka ruang komunikasi resmi dengan mereka agar ada kejelasan dan keadilan. 3. Soal P3K tahap 2 dan kejelasan masa depan. Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati dengan rasa prihatin dan kebingungan atas status seleksi P3K tahap 2 di Kabupaten Sleman. Kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah besar informasi telah dibuka dan pelamarnya telah memenuhi prosedur. Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan lanjutan baik dalam bentuk pengumuman resmi maupun tindak lanjut dari Pemda. Kebijakan ini membingungkan dan menyebabkan ketidakpastian hidup bagi ribuan abdi negara yang sebagian besar adalah anak-anak daerah sendiri. Kami perlu mengingatkan bahwa dalam prinsip pelayanan publik dan administratif pemerintah, kepastian hukum dan keadilan prosedural adalah hal yang mutlak. Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda segera memberikan pernyataan resmi dan tertulis terkait nasib P3 tahap 2. Jika terdapat kendala, regulasi ataupun anggaran, sampaikan secara terbuka, jangan diam. Diam bukanlah solusi. Ketidakjelasan adalah ketidakadilan. Penutup, fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa pemerintah yang kuat bukan diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari keberanian mengakui kesalahan, menyelesaikan kewajiban, dan menjawab suara rakyat. Pemerintah boleh tidak mampu, tetapi tidak boleh berpura-pura tidak mendengar. Kami teguh berdiri bersama rakyat, mengawal keuangan daerah dengan penuh integritas, dan memastikan suara mereka tidak hilang dalam diamnya kekuasaan. Nah, kedua, Pak Sekda, saya dengan honorer R3 ini sering berkomunikasi, dan mereka itu telah memberikan surat kepada Pemda 2 kali. Saya mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pasal 42, setiap permohonan masyarakat wajib dijawab secara tertulis, tepat waktu, dan patut. Jadi jangan pernah kita melakukan kekerasan administratif. Kalau belum bisa ada solusinya, ya disurati lagi. Pemerintah itu boleh tidak mampu, Pak Sekda, wajar, tidak mampu. Saya tidak mampu menyelesaikan masalah ini, wajar. Itu urusan pusat, wajar. Tetapi yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah adalah pura-pura tuli. Jadi saya mohon yang untuk masalah 46 miliar ini kita DPRD dan Pemda bagaimana solusinya, dan juga yang R3 kalau belum ada solusi dibalas surat mereka. Mungkin itu Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.